Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bersiaplah, kamu akan banjir keberuntungan. Oke Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Eight of Pentacles. Kartu kedua. Di sini kita punya Eight of Wands. Kartu ketiga. Di sini ada Eight of Cups. Wow, triple eight, luar biasa ya. Kartu keempat. Di sini kita punya Nine of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Ace of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Three of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Moon. Oke. Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bersiaplah, kamu akan banjir keberuntungan. Oke? Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The Moon. Nah, ini menggambarkan sebuah ambisi, ya. Ambisi ataupun tekad yang kuat yang ada di dalam dirimu, di mana selama ini, ya, mimpi ini, harapan ini hanya sebatas angan-angan. Karena sulit untuk kamu capai dan kamu penuhi. Apa mimpi tersebut? Kamu benar-benar ingin mengobati kerinduan, ya, orang-orang yang kamu sayangi, keluargamu, kedua orang tuamu, pasanganmu, dan anak-anakmu, terhadap kebahagiaan, terhadap kenyamanan hidup yang mungkin selama ini telah sangat lama hilang dari kehidupan mereka. Nah, jadi selama ini kamu begitu sedih, ya, ada tidak nyaman, ada kecewa, begitu ya, karena melihat kebahagiaan, kenyamanan, ya, sempat hilang dari orang-orang yang kamu sayangi. Ya, dikarenakan mungkin kebutuhannya tidak mampu kamu penuhi dengan sangat baik dan sangat maksimal. Makanya kamu benar-benar bertekad, benar-benar berambisi untuk bisa keluar dari keadaanmu yang lalu. Untuk bisa membawa kemajuan kembali di setiap sektornya di dalam kehidupanmu. Karena kamu ingin mengobati kerinduan mereka terhadap kebahagiaan, ya, terhadap kenyamanan, terhadap canda tawa yang mungkin selama ini sempat begitu lama hilang. Oke, tetapi akhirnya niat tulus yang ada di dalam dirimu ini mulai menemukan jalan-jalan terang. Ya, dikarenakan mungkin kamu telah berusaha semaksimal mungkin. Kamu berikhtiar, ya, untuk melakukan apa saja, untuk mengerjakan apa saja demi bisa mendongkrak perekonomianmu. Nah, dari usaha dan kegigihanmu ditambah dengan niat yang tulus, sehingga semesta, Sang Pencipta, mulai melihat kesungguhanmu, mulai bekerja dengan caranya sendiri, sehingga kamu benar-benar mendapati banyak keberkahan, seolah ada saja kemudahan, seolah banyak saja bantuan dan support yang kamu dapati, ya, dari arah yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Sehingga peluang, kesempatan, ya, tawaran-tawaran selalu terbuka lebar untuk dirimu. Dan akhirnya peluang yang baik ini, kesempatan yang baik ini, kamu manfaatkan dengan sangat maksimal.
Sehingga terjadilah baru-baru ini ya, ataupun sebentar lagi terjadi kemajuan dan peningkatan di setiap sektor kehidupanmu. Dan tentunya akan berimbas kepada finansial, kepada pendapatan yang lebih baik. Nah, perekonomian yang baik inilah yang akhirnya mampu kamu pergunakan, kamu manfaatkan untuk mengobati kerinduan mereka, kerinduan orang-orang yang kamu sayangi tentang kebahagiaan, terhadap kenyamanan, ya. Dan kamu akan segera memenuhi kebutuhan mereka dengan sangat baik. Makanya di sini tergambar akan ada banyak kemajuan, akan ada banyak peningkatan di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu sedang kebanjiran keberuntungan. Sedang banyak berkah, banyak rezeki yang seolah-olah selalu saja mengalir ke dalam kehidupanmu. Dan ini karena apa? Ini karena niat tulus di dalam dirimu. Karena tekad yang kuat ya, untuk bisa membawa kehidupanmu lebih baik. Dan tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Dan akhirnya jalan terang mulai terbuka lebar untuk kamu mewujudkan mimpi ini yang selama ini hanya menjadi sebatas angan-angan dan harapan. Oke, jadi inilah mungkin salah satu peristiwa yang membuat kamu ataupun kamu menjadi kebanjiran keberuntungan. Karena apa? Karena kamu mampu mampu mempersiapkan diri setiap harinya ya, untuk terus melakukan yang terbaik, untuk terus mengerjakan hal apapun yang penting bisa membawa rezeki, bisa membawa pendapatan yang baik di dalam kehidupanmu. Dan dengan bantuan semesta, dengan bantuan Sang Penciptamu, jalan terang, kesempatan, peluang terbuka lebar untuk dirimu mewujudkan mimpi dan harapan yang selama ini kamu dambakan. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Ini kegigihan ya, ketekunan, kegigihan ya, dan juga kesabaran. Nah, kenapa ya? Semesta, pencipta mulai membukakan jalan terbaik untuk dirimu. Karena kamu benar-benar tekun, benar-benar gigih di dalam melakukan setiap kegiatan-kegiatanmu, bahkan di luar dari batas maksimal kemampuanmu. Hanya untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lebih. Hanya untuk bisa menaikkan, mendongkrak finansial di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu punya goal. Kamu punya tujuan. Yaitu tujuanmu hanya semata-mata untuk membahagiakan. Untuk memberi kenyamanan kembali terhadap orang-orang yang kamu sayangi. Yang mungkin selama ini sempat lama hilang. Sempat lama tidak mereka rasakan. Akhirnya niat tulusmu ditambah dengan kegigihan, dengan ketekunanmu, ya, akhirnya mengantarkan kamu di mana kamu benar-benar menjadi ahli, menjadi profesional di bidang kegiatanmu masing-masing. Karena apa? Karena kamu setiap harinya terus berjalan pada jalurmu, terus berjalan pada track ya di dalam kehidupanmu masing-masing. Sehingga seiring berjalannya waktu, kamu menjadi semakin profesional, semakin ahli, semakin menguasai bidang-bidang kegiatanmu. Dan ketekunanmu inilah yang akhirnya menjadi salah satu faktor ya, di mana peluang, di mana kesempatan baik saat ini seolah-olah selalu tertuju kepada dirimu. Karena apa? Karena mungkin lingkungan dan orang-orang sekitar yakin dan percaya untuk memberikan peluang ini kepada dirimu. Dikarenakan ada kualitas yang mereka lihat, ada keyakinan, ada ketekunan di dalam kamu melakukan setiap kegiatan-kegiatanmu. Makanya di sini terjadi banyak peningkatan dan kemajuan di setiap sektor kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya. Kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, benar saja kan? Seolah berbanding lurus dengan kartu kita yang pertama tadi ya. Setelah adanya ketekunan, kegigihan ya,
apapun akan kamu lakukan demi bisa mendongkrak ya finansialmu, ya. Akhirnya doa, ikhtiar, perjuanganmu mulai berbuah hasil-hasil yang baik, di mana di kartu ini menggambarkan ada perubahan yang baik terjadi di dalam kehidupanmu dan bergerak dengan sangat cepat. Ya, seperti kamu sedang melihat beberapa bintang jatuh pada malam hari. Dan pada melihat itu, di saat melihat itu kamu berdoa yang terbaik agar terjadi di dalam kehidupanmu. Sehingga keesokan harinya semuanya seolah-olah benar terjadi dengan sesuai apa yang kamu inginkan. Oke? Jadi perubahan yang baik ini bukan datang dengan begitu saja. Ya, ini datang dengan perjuangan, dengan keteguhan hati, serta dengan niat tulus untuk membahagiakan orang-orang yang kamu cintai, sehingga buah yang manis, hasil yang baik mulai terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, akhirnya muncullah optimisme, ya. Ada kepercayaan diri, ada semangat yang semakin hari menjadi semakin besar untuk meninggalkan masa lalu dan untuk menuju gerbang masa depan yang jauh lebih baik, lebih berkembang dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Karena apa? Karena kamu tidak ingin melihat kembali ya orang-orang yang kamu sayangi merasa tidak bahagia, merasa tidak nyaman, ataupun kebutuhan-kebutuhan mereka tidak bisa terpenuhi dengan baik. Nah, makanya di sini ada optimisme yang besar di dalam dirimu untuk terus mempertahankan, bahkan membawa kemajuan lebih baik lagi ya di setiap sektor kehidupanmu setiap harinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini ada Nine of Swords. Nah, sebenarnya musuh terbesar dari kesuksesan itu adalah ketakutan. Nah, mungkin beberapa waktu lalu kenapa kamu belum bisa sukses, belum bisa maju, belum bisa berkembang? Karena mungkin masih ada ketakutan-ketakutan di dalam dirimu. Ya, takut untuk gagal, takut untuk mencoba, takut untuk diketawain kawan-kawan, ya. Takut untuk dipandang remeh oleh lingkungan. Nah, ketakutan-ketakutan inilah yang akhirnya bisa kamu ganti dengan sesuatu yang lebih memotivasi. Jika aku gagal, toh aku bisa coba lagi. Jika aku mengalami kerugian dalam suatu bisnis dan usaha yang aku jalani, nah aku kan bisa rintis dari awal lagi. Nah, dengan dipandang sebelah mata, dianggap remeh oleh lingkungan sekitar, ya masa bodoh, emangnya mereka yang ngasih keluargaku makan, yang ngasih aku penghasilan? Kan tidak. Nah, ketakutan-ketakutan inilah yang akhirnya bisa kamu ganti dengan motivasi-motivasi baik, sehingga kamu bisa keluar dari keadaan itu beberapa waktu lalu. Dan akhirnya kamu sampai di mana pada tekad yang bulat, pada keyakinan dan komitmen yang baik, harus bisa membawa perubahan besar di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Ini keuangan ya, finansial yang akan menjadi semakin baik, semakin mapan dan sejahtera. Karena apa? Karena peluang, karena kesempatan sudah semakin banyak. Ya, sudah semakin terbuka lebar ataupun semakin tertuju kepada dirimu. Nah, jadi lingkungan dan orang-orang sekitar, baik dari lingkungan manapun ya, seolah-olah selalu ingin menyodorkan peluang baik ini hanya kepada dirimu. Kenapa? Mungkin karena ada kualitas yang mereka lihat. Mereka yakin dan percaya bahwa kamu mampu mengemban tugas tersebut, ya, menjalankan peluang ini dengan sangat baik.
Makanya seolah-olah keberuntunganmu, keberkahan di dalam kehidupanmu tidak henti-hentinya mengalir deras saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Three of Pentacles. Nah, ini menggambarkan kerjasama ya. Kerjasama, kolaborasi. Banyak yang ingin sharing, ingin tukar pikiran, ingin berbagi ide dan gagasan. Bahkan orang-orang yang datang kepada kamu ini, mungkin sebelumnya kamu tidak pernah berkomunikasi, kontak, bekerja sama dengan mereka. Nah, kenapa mereka tiba-tiba datang ke kamu? Ingin bekerja sama, ingin berkolaborasi, ingin menjalankan sebuah bisnis dan usaha bersama. Nah, mungkin mereka bisa melihat dan mendengar cerita baik tentang dirimu. Makanya mereka berkeinginan, tergugah ya, untuk berdialog, berkomunikasi, bertukar pikiran. Nah, setelah ada komunikasi yang baik, komunikasi yang sehat begitu ya, makanya mereka yakin dan percaya untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi dengan dirimu demi kemajuan dan peningkatan untuk setiap kegiatan-kegiatan bersama. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini benar-benar akan mampu mempersiapkan diri, bersiap menjadi yang terbaik, bersiap meningkatkan kualitas diri. Dan dengan begitu kamu akan bisa mencapai mimpi dan tujuanmu, yaitu ingin membahagiakan keluargamu, membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Nah, dengan kamu mempersiapkan diri, dengan ada niat yang tulus untuk membahagiakan orang lain, di saat itulah kamu akan kebanjiran keberuntungan, akan banyak berkah yang datang ke dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.